Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yaris selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus. Izinkan kami di sini mempresentasikan hasil daripada pikiran kami, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Adim dengan NIM akhir 225. Perkenalkan, nama saya Yolanda Cika Rutriana Putri dengan NIM akhir 083. Saya Tiara Maudia dengan NIM akhir 089. Saya Nazwa Dea Wulandari dengan NIM akhir 094. Saya Nadia Kanza Zahra dengan NIM akhir 105. Baik, Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Di sini saya akan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Anak berhak atas perlindungan dan kepentingan terbaiknya harus jadi dasar kebijakan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat karena faktor sosial ekonomi, keluarga, dan pengaruh lingkungan. Pendekatan retributif, yaitu pemenjaraan campur dewasa, berisiko merugikan rehabilitasi dan reintegrasi anak serta bertentangan dengan Konvensi Anak Indonesia. Hak anak. Restoratif Justice diimplementasikan lewat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara anak ke luar pengadilan untuk kasus tertentu. Diversi mendukung pemulihan anak, keadilan bagi korban, dan pencegahan residivisme. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep restoratif justice dalam hukum pidana anak. Yang pertama yaitu pengertian restoratif justice. Restoratif justice berarti keadilan yang memulihkan, proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan memperbaiki dampak tindak pidana, menekankan pemulihan ketimbang pembalasan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan prinsip. Yang pertama yaitu tujuan utamanya, yaitu memulihkan korban. Korban itu seringkali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Mereka hanya menjadi saksi tanpa suara aktif. Nah, dalam restoratif justice, korban itu mendapatkan yang pertama ganti rugi material atas kerugian yang dialami, yang kedua pengakuan bahwa yang menimpanya adalah salah dan tidak seharusnya terjadi, yang ketiga pemulihan emosional melalui dialog langsung dengan pelaku, yang keempat jawaban atas pertanyaan mengapa ini terjadi padaku, selanjutnya yang keempat yaitu rasa keadilan yang lebih nyata dan personal. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu menuntut pertanggungjawaban aktif pelaku. Nah, dalam sistem konvensional, pelaku cenderung pasif, hanya duduk di kursi terdakwa dan mendengarkan vonis. Nah, dalam restoratif justice, itu pelaku dituntut untuk yang pertama memahami dampak nyata perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Yang kedua, secara aktif mengambil tanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Selanjutnya, membuat kesepakatan yang konkret sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu rekonsiliasi serta pemulihan hubungan sosial. Yaitu tindak pidana merusak itu bukan hanya hubungan pelaku dengan korban, tetapi juga kohesi sosial terhadap masyarakat. Nah, restoratif justice itu berupaya memulihkan yang pertama hubungan antara pelaku dan korban, yang kedua kepercayaan dalam komunitas, yang ketiga harmoni sosial yang terganggu. Next. Selanjutnya, yang C itu ada perbedaan dengan sistem konvensional. Konvensional yaitu atau retributif, yaitu kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara. Proses adversial, fokus pada hukuman. Restoratif
yaitu kejahatan dipandang sebagai kerusakan pada individu atau relasi. Proses kooperatif atau dialogis yang melibatkan korban fokus pada pemulihan, pertanggungjawaban, bermakna, dan rekonsiliasi. Selanjutnya yang D yaitu dasar filosofi perlindungan anak dalam hukum pidana. Nah, berdasarkan prinsip utama kepentingan terbaik anak ada non-diskriminasi, penghormatan terhadap pandangan anak dan kelangsungan hidup serta perkembangan. Nah, non-diskriminasi yaitu setiap anak itu berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang latar belakang. Selanjutnya kepentingan terbaik anak yaitu setiap keputusan menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaiknya. Selanjutnya hak hidup yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan. Anak itu berhak tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu penghormatan terhadap pandangan anak. Suara dan pendapat anak itu harus didengar dan dipertimbangkan. Baik, selanjutnya bisa dilanjut teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengaturan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pada poin A yaitu pengaturan dalam UU SPPA, pengaturan mengenai restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Undang-undang ini menjadikan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman, USPPA sendiri menekankan upaya pemulihan terhadap anak, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perkara pidana yang melibatkan anak harus mengutamakan penyelesaian yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, UU SPPA juga memberikan berbagai bentuk perlindungan khusus seperti batas usia minimum, pertanggungjawaban pidana 12 tahun, lalu kewajiban pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan, lalu larangan publikasi identitas anak, serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Lalu pada poin B, konsep diversi, salah satu bentuk nyata penerapan restoratif justice dalam UU SPPA adalah melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua atau wali, korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Tujuan diversi adalah menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Dan dengan adanya diversi, anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses pemidanaan dan stigma sebagai narapidana. Lanjut. Lalu ada poin C, tahap diversi. Pelaksanaan diversi dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 30 hari sejak dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun penelitian kemasyarakatan atau yang disebut dengan litmas. Jika upaya diversi tidak berhasil pada tahap ini, maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan, di mana jaksa wajib kembali mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima berkas perkara. Selanjutnya, apabila diversi masih belum tercapai, hakim pada tahap persidangan wajib mengupayakan diversi paling lama 30 hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif sebelum dijatuhi proses peradilan formal. Lalu pada poin D, peran aparat penegak hukum. Keberhasilan penerapan restoratif justice sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses diversi. Penyelidik kepolisian berperan menginisiasi dan memfasilitasi diversi dengan menggunakan pendekatan yang ramah kepada anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Jaksa memiliki tugas untuk mengevaluasi kelayakan diversi dan memastikan kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan hukum. Hakim berperan memimpin musyawarah diversi, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, serta menggunakan kewenangan secara bijaksana apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan. Sementara itu, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas memiliki peran yang sangat penting karena bertugas menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi mengenai kondisi anak, memfasilitasi proses diversi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi restoratif justice dalam praktik peradilan anak. Yang pertama ada bentuk penerapan, yaitu ada restitusi. Restitusi adalah pelaku atau keluarga pelaku mengganti kerugian material atau non-material kepada korban, bisa berupa uang, perbaikan barang, atau kompensasi jasa. Tujuannya mengembalikan hak korban dan memberi konsekuensi yang konkret bagi pelaku. Yang kedua ada permintaan maaf ke program pembinaan atau rehabilitas. Yang ketiga ada pelimpahan ke program pembinaan. Yang ketiga ada pelimpahan ke program pembinaan rehabilitas. Yang selanjutnya keterlibatan dalam kegiatan sosial sebagai tanggung jawab. Selanjutnya lagi ada pengawasan oleh orang tua atau wali dengan bimbingan pembinaan kemasyarakatan. Itu seperti programnya pendampingan profesional agar pembinaan berjalan terstruktur dan aman bagi anak. Yang terakhir ada kesepakatan diversi dituangkan tertulis dan berkekuatan hukum. Hasil mediasi atau diversi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat kewajiban, jadwal pemulihan, mekanisme pengawasan, dan sanksi jika tidak dipenuhi, memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Yang kedua ada faktor pendukung. Faktor pendukungnya ada komitmen dan kompetensi aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, dan petugas sosial yang paham pendekatan restoratif dan mampu memfasilitasi diversi secara adil dan sensitif terhadap anak. Yang kedua ada partisipasi aktif korban dan keluarga. Yang ketiga, dukungan keluarga pelaku untuk pembinaan berkelanjutan. Yang keempat, ada ketersediaan pembinaan kemasyarakatan dan koprofesional. Dan kelima, peran komunitas atau lembaga sosial dalam reintegrasi. Yang terakhir ada kesadaran. Selanjutnya ada implementasi restoratif justice dalam praktik peradilan anak. A. Ada bentuk penerapan. Ada restitusi. Pelaku atau keluarga pelaku mengganti kerugian material atau non-material kepada korban, bisa berupa uang, perbaikan barang, atau kompensasi jasa. Selanjutnya ada permintaan maaf langsung kepada korban. Yang ketiga ada pelimpahan ke program pembinaan rehabilitas. Yang keempat ada keterlibatan dalam kegiatan sosial sebagai tanggung jawab, seperti pelaku mengikuti kegiatan pelayan komunitas atau program reparatif yang memberi manfaat bagi masyarakat serta memulihkan hubungan sosial. Yang kelima, ada pengawasan oleh orang tua atau wali dengan bimbingan kemasyarakatan atau PK. Peran pengawasan keluarga diperkuat oleh pendampingan profesional agar pembinaan berjalan terstruktur dan aman bagi anak.
Yang terakhir ada kesepakatan diversi tertulis dan berkekuatan hukum. Hasil mediasi atau diversi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat kewajiban jadwal pemulihan, mekanisme pengawasan, dan sanksi jika tidak dipenuhi, memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Yang kedua ada faktor pendukung. Ada komitmen dan kompetensi aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan petugas sosial yang paham pendekatan restoratif dan mampu memfasilitasi divers secara adil dan sensitif terhadap anak. Selanjutnya ada partisipasi aktif korban dan keluarga, keterlibatan yang sungguh-sungguh mempermudah perumusan sosial yang dapat diterima dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dukungan keluarga pelaku untuk pembinaan berkelanjutan. Keluarga sebagai lingkungan utama yang mendukung perubahan perilaku anak serta intervensi. Selanjutnya ada ketersediaan pembimbingan kemasyarakatan profesional, PK berlatih yang mampu memonitor, memberikan layanan rehabilitas, dan menjabati hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Selanjutnya ada peran komunitas atau lembaga sosial, organisasi lokal, tokoh agama, dan LSM membantu reintegrasi, memberi dukungan sosial, dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Selanjutnya, ada kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat restoratif. Pemahaman publik mengurangi tuntutan hukum semata dan meningkatkan penerimaan proses diversi. Yang terakhir ada kendala utama dalam praktik. Pertama, ada kurangnya pemahaman aparat sehingga diversi bersifat prosedural saja. Yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat atau budaya punitif. Yang ketiga, ada penolakan korban atau keluarga yang menginginkan hukuman. Terakhir, ada keterbatasan fasilitas dan pengawasan, jumlah PK, ruang mediasi. Ya Allah. Logistik dan memadai, apalagi di daerah terpencil, mengurangi kualitas mediasi dan monitoring pelaksanaan kesepakatan. Next. Selanjutnya ada analisis efektif restoratif justice terhadap pelindungan hak anak. Yang pertama ada dampak positif bagi anak. Pertama ada melindungi anak dari trauma proses peradilan formal dan dampak negatif penahanan. Yang kedua ada mendorong pertanggungjawaban bermakna yang memicu perubahan perilaku genuine. Terakhir ada memelihara hubungan keluarga dan komunitas sebagai faktor protektif dalam rehabilitas. Selanjutnya ada mencegah stigma dan residivisme. Pertama ada diversi, mengurangi stigmatisasi atau mantan narapidana dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Yang kedua ada bukti menunjukkan kepuasan korban lebih tinggi dan residivisme lebih rendah dibandingkan peradilan formal. Yang terakhir, ada nilai kolektif dan gotong royong di Indonesia berpotensi mendukung reintegrasi jika masyarakat memahami restoratif justice. Selanjutnya ada efektivitas untuk kepentingan terbaik anak. Restoratif lebih efektif daripada pemidanaan konvensional dalam melindungi hak anak, menjaga kontinuitas pendidikan, menghindarkan paparan budaya penjara, memfasilitasi pemulihan psikologis, dan melibatkan keluarga. Keberhasilan bergantung pada kualitas pelaksanaan dan pengawasan pasca diversi. Diversi prosedural tanpa substansi mengurangi efektivitas. Yang D, keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Yang pertama, korban. Restoratif justice menawarkan konsepsi keadilan yang lebih komprehensif dibandingkan keadilan retributif konvensional. Yang pertama, bagi korban, restoratif justice memberikan pengakuan atas penderitaan yang dialami, ganti rugi yang nyata, dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Yang kedua, bagi pelaku anak, restoratif justice memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, belajar dari pengalaman, dan kembali ke masyarakat dengan bekal positif. Selanjutnya yang ketiga, bagi masyarakat, restoratif justice berkontribusi pada pemulihan keharmonisan sosial dan pembangunan budaya hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan
nyata warganya. Restoratif justice sejalan dengan nilai musyawarah dalam budaya atau Islam di Indonesia sehingga mempunyai legitimasi kultural. Selanjutnya, restoratif justice bukan sekedar solusi sempurna untuk semua perkara pidana anak, namun untuk perkara dengan tingkat kekerasan yang tinggi atau dampak yang sangat serius, pendekatan formal dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak mungkin masih diperlukan. Oleh karena itu, restoratif justice sebaiknya dipandang sebagai komplement bukan pengganti mutlak dari sistem peradilan formal. Selanjutnya kesimpulan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA memberikan legitimasi normatif kuat bagi penerapan restoratif justice melalui kewajiban diversi pada setiap tahap proses peradilan anak, didukung peraturan pelaksanaan yang diatur teknisnya. Diversi menjadi bentuk perlindungan esensial yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, mengurangi stigmatisasi, mencegah residivisme, memfasilitasi reintegrasi martabat, dan memberikan keadilan lebih holistik bagi korban, pelaku, dan masyarakat dibanding pemidanaan retributif. Namun implementasi masih menghadapi kendala signifikan, yaitu perlu peningkatan kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum, menguatkan BAPAS termasuk penambahan pembimbing kemasyarakatan dan fasilitas mediasi, serta edukasi publik untuk menggeser budaya hukum dari orientasi punitif ke restoratif. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.